Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Paman dipecat dari Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat. Bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan modus sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit, seorang pria di Cilacap mencabuli banyak perempuan yang menjadi pasiennya. Terpergok curi sepeda motor, seorang pengamen babak belur dihajar warga di Grobogan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Paman Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka itu terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dalam uji materi perkara nomor 90 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, Anwar juga dilarang terlibat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara sengketa Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Hukuman pemberhentian Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK dijatuhkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan di Gedung MK Jakarta Selasa sore. Anwar menurut Ketua MK Jimli Asidiki terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sesuai Sabta Karsa Hutama dalam putusan perkara nomor 90 PUU 21/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Selain itu, Anwar juga dilarang terlibat dalam persidangan dan pengambilan putusan terkait sengketa pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun pemilihan kepala daerah. Anggota MK Butan Saragi memberikan dissenting opinion dengan mengatakan pemberhentian Anwar Usman secara tidak hormat. Putusan sesuai aturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Buntut putusan ini, ipar Presiden Jokowi tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Ketua MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir. 8 Hakim Konstitusi diberi waktu 24 jam untuk memilih Ketua MK baru. Meski putusan perkara nomor 90 cacat secara moral, namun MK tidak mengoreksi karena bukan wewenangnya. Putusan perkara nomor 90 itu memberikan tiket kepada Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Meski belum berusia 40 tahun, namun sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, Gibran tetap bisa maju pada kontestasi Pilpres 2024. Sementara 8 hakim lain diberikan teguran lisan secara kolektif karena membocorkan rahasia rapat permusyawaratan hakim terkait perkara yang sama. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Setelah Ketua MK Anwar Usman mendapatkan sanksi atas putusannya terkait batas usia Pilpres, Gibran Rakabuming Raka memberikan komentarnya. Bakal calon wakil presiden yang belum berusia 40 tahun itu menghormati putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saat putusan MK dibacakan pada Selasa sore, Gibran tengah mengikuti rapat paripurna DPRD di gedung DPRD Solo. Selain menghormati putusan MK, Gibran juga mengaku akan mengikuti apapun putusan MK yang berkaitan dengan batas usia capres dan cawapres. Sebelumnya, Gibran lolos sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo usai MK memutuskan batas usia capres-cawapres boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjabat sebagai kepala daerah.
Putusan tersebut ditetapkan oleh Ketua MK Anwar Usman yang diketahui merupakan adik ipar Jokowi atau paman dari Gibran. Hasil putusan MK itu menurut jenengan merugikan jenengan nggak untuk melaju saya dalam ikut kontestasi? keputusannya ngikut saja, nggih. Makasih. Terkait elektabilitas Prabowo mulai menurun Mas gimana Mas? Silakan dibandingkan dengan survei-survei yang lain. Kalau cuma hanya membandingkan dengan satu survei ya bias namanya, nggih. Sementara itu, dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memecat Ketua MK Anwar Usman karena melakukan pelanggaran berat terhadap etika dan perilaku hakim. Putusan MK diharapkan dapat mengembalikan marwah MK. MK disorot publik lantaran putusan gugatan uji materi soal batas usia capres dan cawapres memberikan tiket pada anak Presiden Gibran Raka Buming Raka yang ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghormati putusan MK yang memecat Ketua MK Anwar Usman dari jabatan sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sanksi tersebut menurut Ganjar diyakini telah diuji oleh anggota MK sehingga patut dihormati. Namun Ganjar enggan berkomentar terkait nasib pencalonan Gibran lantaran sanksi terhadap pamannya dinilai banyak pihak sebagai bukti bila putusan syarat usia capres dan cawapres pada perkara nomor 90 itu cacat secara moral. Jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Tapi putusannya tidak menganulir putusan sebelumnya Pak, bagaimana Pak? Kenapa? Pencalonan Gibran tetap pencalonan. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu. Kalau sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja. Senada dengan Ganjar, Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga menghormati putusan MK. Anies usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta mengatakan putusan pemecatan Ketua MK diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. MK sebelumnya memutuskan memecat Ketua MK Anwar Usman dari jabatannya karena melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Anwar juga dinilai membuka ruang pihak luar untuk mencampuri putusan perkara nomor 90 yang pada akhirnya memberi keuntungan kepada keponakannya Gibran Raka Buming Raka untuk ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pati mulai menerima logistik pemilihan umum berupa belasan ribu bilik suara. Bilik suara nantinya akan didistribusikan ke 4.000 lebih TPS yang tersebar di 21 kecamatan Kabupaten Pati. Sebanyak 17.608 bilik suara telah diterima oleh KPU Kabupaten Pati. Belasan ribu bilik suara yang dikirim oleh 4 truk dari KPU Pusat selanjutnya disimpan di sebuah gudang logistik milik KPU Kabupaten Pati. Belasan ribu bilik suara untuk pemilu 2024 ini sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di Kabupaten Pati, yaitu 4.402. Jumlah bilik suara sudah sesuai dengan jumlah TPS yang tersebar di 401 desa, 5 kelurahan, dan 21 kecamatan. KPU juga menyiapkan 90 buah bilik suara cadangan untuk menggantikan bilik suara yang rusak. Jumlah yang saya sampaikan tadi 17.004 itu sesuai dengan TPS kali 4. Sedangkan untuk mengantisipasi mungkin adanya yang rusak dan lain-lain, ini dari penyedia itu ada cadangan sejumlah 90 buah. Untuk keamanan logistik pemilu 2024, gudang logistik milik KPU Pati dijaga oleh polisi dan petugas KPU. Arif Nur melaporkan dari Pati.